Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1, yang mana metode 3-in-1 kali ini merupakan materi yang kedua atau hari kedua dari jilid kedua. Bukunya buku hijau. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas di hari kedua. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang pertama wa artinya dan, termasuk harf kata depan. Min dari harf juga. Haitsu mana saja. Kharajta kamu keluar. Ciri pelaku kamu huruf ta di akhir kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa min haitsu kharajta, artinya dan dari mana saja kamu keluar. Fa maka termasuk haraf. Walli palingkanlah. Wajha wajah. Kamu. Syatra arah. Al masjidi masjid termasuk isim berawalan alif lam kata benda. Al-harami, haram. Ini juga isim berawalan alif lam. Kalau kita gabung 7 kata ini menjadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian wa artinya dan, termasuk haraf kata depan. Inna sesungguhnya termasuk harf juga. Hu dia. La sungguh harf juga kata depan. Al-haqqu benar termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Min dari harf kata depan. Rabbi Tuhan. Kamu. Nah kalau kita gabung 8 kata. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Artinya dan sesungguhnya dia sungguh benar dari Tuhanmu. Kemudian wa artinya dan termasuk haraf. Ma tidak harf juga. Allahu Allah termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Bi dengan termasuk haraf. Ghafilin lalai termasuk isim kata benda berakhiran tanwin. An dari termasuk haraf. Ma apa yang. Ta'maluna kalian kerjakan. Ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya, yaitu ta di awal dan waw sukun ditambah na di akhir kata. Kalau kita gabung
8 kata. Wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Artinya, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kata ma di sini diartikan tidak karena bertemu dengan bi. Maka ketika diartikan secara rangkaian kata, bi-nya tidak diartikan lagi. Jadi artinya, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna dari ayat ini. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, di darat maupun di laut, menghadap ke timur atau barat, Allah memerintahkannya untuk selalu menghadap ke arah Masjidil Haram dalam setiap sholat. Meskipun di ayat sebelumnya sudah ada perintah dari Allah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram dalam sholat, tetapi di ayat ini berfungsi sebagai penegasan bahwa perintah menghadap ke arah Masjidil Haram dalam sholat betul-betul dari Allah yang tidak perlu diragukan lagi. Sekecil apapun kebaikan dari hamba akan dibalas oleh Allah. Termasuk mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram pada setiap sholat. Hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lalai atas apa yang dikerjakan oleh setiap hambanya. Jadi, dimanapun Nabi berada, entah dia bepergian atau berada di tempat tinggalnya, ketika beliau mau sholat, maka Allah perintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dan meskipun sebelumnya sudah pernah diperintahkan Nabi untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, tetapi di ayat ini diulangi lagi untuk penegasan bahwa perintah menghadap ke arah Masjidil Haram dalam sholat itu betul-betul dari Allah. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau 4 kata kita gabung menjadi wa min haitsu kharajta, artinya dan dari mana saja kamu keluar. Kalau kita gabung 7 kata ini menjadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, kalau kita gabung 8 kata, wa innahu lal haqqu mir rabbika, artinya dan sesungguhnya dia sungguh benar dari Tuhanmu. Kalau kita gabung 8 kata, wa mallahu bighafilin amma ta'maluna, artinya dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.